Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, kita persiapkan hati kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara di dalam Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita untuk hari ini tertulis dalam kitab 1 Timotius pasal 3 ayat 16, tapi saya baca mulai dari ayat 14 sampai dengan ayat 16. Demikian firman Tuhan. Semuanya itu kutuliskan kepadamu walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia diangkat dalam kemuliaan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara di dalam Tuhan, persekutuan kita sebagai gereja atau hubungan kita antar jemaat dengan segala latar belakang yang berbeda, baik usia, baik keluarga, dan lain sebagainya, ketika kita masuk ke dalam sebuah gereja dan menjadi anggota jemaat, satu hal yang harus kita ketahui dan pahami bahwa jemaat itu adalah satu ikatan keluarga yang disebut sebagai keluarga Allah, yang di dalamnya ada hubungan yang tidak dapat dipisahkan, lebih daripada sekedar hubungan biologis dalam keluarga kita, misalnya suami dan istri, orang tua dan anak-anak. Tetapi ikatan hubungan kita di tengah-tengah gereja, tengah-tengah persekutuan gereja sebagai jemaat adalah darah Kristus yang telah mempersatukan kita dengan Allah dan juga yang telah mempersatukan kita dengan sesama kita sebagai jemaat Kristus. Itu sebabnya gereja itu disebut sebagai tubuh Kristus. Kristus yang menjadi kepala dan kita menjadi anggota tubuh. Yang semuanya harus saling membangun, saling mengenal, saling mengasihi, saling memperdulikan yang satu dengan yang lain. Sebagaimana gambaran dari tubuh kita yang utuh ini. Bila yang satu merasakan penderitaan atau kesakitan, maka tubuh yang lain juga akan terpengaruhi. Itu yang diberikan oleh Paulus sebagai gambaran jemaat di tengah-tengah gereja mula-mula yang dilayankan oleh Timotius, bahwa jemaat itu adalah sebuah keluarga yang disebut keluarga Allah. Oleh sebab itu, kalau gereja atau jemaat itu sama halnya atau fungsi jemaat sebagai keluarga, maka itu yang disebutkan oleh Rasul Paulus bahwa jemaat Allah atau keluarga di tengah-tengah gereja sebagai satu hubungan yang terikat oleh darah Kristus itu, itulah yang disebut dengan tiang penopang. Jemaat dari Allah yang hidup menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Disebut tiang penopang artinya memberikan kekuatan, memberikan dukungan bagi orang-orang yang lemah secara rohani. Gereja harus menjadi tempat yang aman, tempat yang nyaman, tempat yang penuh dengan damai sejahtera, tempat yang tidak tergoncangkan bagi setiap orang percaya yang sudah menjadi jemaat di tengah-tengah gereja. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena persekutuan kita sebagai jemaat, sebagai keluarga Allah, disebut sebagai tiang penopang yang di dalamnya ada persekutuan, ada hubungan yang saling menopang, yang saling menghormati, yang saling mengasihi, dan kita sebagai anggota dan Kristus yang menjadi kepala,
Maka benar yang dikatakan di ayat 16 itu, bahwa kepala atau pusat dari hubungan, dari kehidupan jemaat di tengah-tengah gereja, dari persekutuan kita adalah Kristus. Dia yang menjadi kepala. Ketika jemaat tidak menyadari bahwa Kristus yang menjadi kepala di tengah-tengah gereja, Kristus yang menjadi kepala di tengah-tengah jemaat, maka kita tidak heran kalau kita berjumpa dengan gereja, tetapi di dalamnya tidak ada yang disebut dengan saling mengasihi, saling menghormati, saling memperdulikan, kiasan dari tiang penopang yang disebut pada ayat 15. Karena masing-masing mencari keuntungannya sendiri. Masing-masing mencari kepentingannya sendiri. Masing-masing memenuhi kepentingan kelompoknya sendiri. Tetapi bila kita sungguh-sungguh menyadari bahwa ada rahasia yang harus kita ketahui, rahasia agung yang disebut dalam ayat 16 itu, yaitu Kristus yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, Kristus yang telah menyatakan dirinya juga kepada semua bangsa, termasuk kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah, Kristus yang telah naik ke surga, yang maha mulia itu, dia adalah kepala dan pusat dari persekutuan kita di tengah-tengah gereja. Bila kita menyadari itu, maka apapun yang kita lakukan di tengah-tengah persekutuan kita sebagai anggota jemaat di tengah-tengah gereja adalah untuk menghormati, sebagai tanda dan wujud untuk memuliakan nama Tuhan. Yesus menjadi kepala harusnya semakin menyadarkan kita bahwa di antara kita jemaat, satu dengan yang lain di hadapan Kristus adalah sama. Kita tunduk, kita taat kepada kepala, yaitu Kristus, yang menjadi pusat dari seluruh kegiatan dan aktivitas-aktivitas pelayanan kita di gereja. Tuhan memberkati. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Kami bersyukur kami semakin menyadari bahwa di tengah-tengah persekutuan kami sebagai anggota tubuh-Mu, di gereja yang adalah tubuh Kristus, kami semakin menyadari satu dengan yang lain sebagai tiang penopang yang hidup saling menghormati, saling menjaga, saling mengasihi, dan saling memperdulikan. Karena kami tahu Kristus adalah kepala di tengah-tengah gereja dan di tengah-tengah jemaat. Dan kami adalah anggota yang harus tunduk dan harus taat kepada kepala. Sebab kami percaya hanya dengan demikianlah kami menemukan dan menikmati sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah persekutuan kami sebagai anggota tubuh Kristus dalam gereja-Mu. Hari ini sebelum kami memulai aktivitas kami menyerahkan diri kami kepada Tuhan, Tuhan yang memimpin kami, yang selalu menyinari hati dan pikiran kami untuk memikirkan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan dan melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu, agar setiap apa yang kami kerjakan sungguh-sungguh menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi kami semua. Tuhan pula yang mencukupkan yang kami butuhkan hari ini atas kemurahan hati Tuhan. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu di tiap-tiap rumah tangga, di tiap-tiap pekerjaan yang Tuhan telah karuniakan bagi mereka. Jauhkan dari segala mara bahaya, dan kami memohon belas kasihan Tuhan bagi kami semua, terkhusus bagi jemaat-Mu yang masih sakit, memberikan kesembuhan bagi mereka. Dan sukacita melimpah bagi kami semua, dan kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang berulang tahun. Tuhan yang memberikan, melimpahkan sukacita dan umur panjang serta damai sejahtera baginya.
Kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan untuk hari ini. Dari HKBP Limo kami menyampaikan selamat pagi dan selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Horas.